Dari kisahnya pada tahun ke-7 Hijriah, Rasulullah SAW itu berencana ingin berumrah, namun kemudian belum diizinkan oleh kaum kafir Quraisy ketika itu. Belum diizinkan. Sampai kemudian diizinkanlah pada tahun ke-7 Hijriah, ke-8 Hijriah. Di Umratul Qadha itulah beliau menikah dengan Sayyidah Maimunah bintul Harith. Tujuan beliau menikah dengan Sayyidah Maimunah bintul Harith, yang mana Sayyidah Maimunah bintul Harith ini adalah anak dari pembesar kaum kafir Quraisy. Tujuannya yaitu agar orang-orang kaum kafir Quraisy ini banyak yang masuk Islam. Itu ketika ada seorang anak dari pembesarnya dinikahi, itu berarti ada hubungan kekerabatan. Itulah sedikit kisahnya. Dan Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, ketika itu Rasulullah SAW ingin menikahi di Makkah Al-Mukarramah. Namun kemudian kaum kafir Quraisy ketika itu hanya mengizinkan Rasulullah hanya 3 hari saja. Ingin menikahi, ternyata sudah mau diusir. Rasulullah mengatakan, "Halla bina, sebentar saja, kita akan mengadakan akad nikah sebentar saja." Tapi kemudian tidak diizinkan. Akhirnya beliau keluar dari kota Makkah, tepat di tempat tadi Sayyidah Maimunah dimakamkan. Disitulah Rasulullah SAW mengakadkan atau menerima akad pernikahan dari Sayyidah Maimunah bintul Harith. Tepat di situ tadi, di situ awalnya ada pohon yang rindang. Jadi memang bangsa Arab itu suka sekali dengan sesuatu yang rindang begitu. Karena memang luasan atau daratan dari negara Arab ini rata-rata adalah padang pasir yang panas. Nah, tentu ketika mereka ingin beristirahat, mereka mencari pohon yang rindang. Ketika itu di tempat itu dikisahkan pohon yang rindang. Akhirnya Rasulullah pun menggelar akad pernikahan, lalu juga walimah. Dan di tempat itu tadi yaitu diakadkan. Rasulullah menerima pinangan dari Sayyidah Maimunah bintul Harith. Jadi Sayyidah Maimunah awalnya yang dahulu suka itu adalah Sayyidah Maimunah. Sayyidah Maimunah bintul Harith ini merupakan masih kekerabatan istri dari Abbas bin Abdul Muthalib. Siapa Abbas bin Abdul Muthalib ini? Abbas bin Abdul Muthalib ini merupakan paman dari Rasulullah SAW. Lalu singkat cerita, kok bisa Sayyidah Maimunah itu wafat di tempat itu? Nah, jadi Masya Allah, Allah takdirkan untuk menikahi Rasulullah, untuk menikahi Sayyidah Maimunah di tempat itu. Juga Allah takdirkan Sayyidah Maimunah meninggal di tempat tersebut. Jadi kisahnya pada beliau meninggal ketika di kekhalifahan Sayyidina Muawiyah pada tahun 51 Hijriah. Nah, jadi ketika itu Rasulullah SAW, ya Rasulullah, ketika itu Sayyidah Maimunah bintul Harith sedang melakukan umrah dari kota Madinah. Tapi kemudian ketika beliau selesai melaksanakan umrah, beliau terkena penyakit. Akhirnya beliau lama di kota Makkah. Kemudian ketika beliau rasa-rasa ingin meninggal, beliau mengatakan, saya tidak ingin meninggal di kota Makkah. Akhirnya apa? Akhirnya beliau pun dibawa menuju ke kota Madinah. Sebelum sampai di kota Madinah, masih sampai di tempat yang tadi, ternyata telah Allah wafatkan.
Itulah sedikit kisah tentang Sayyidatina Maimunah bintul Harith, ibu dari kaum muslimin, istri dari Rasulullah SAW. Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, alhamdulillah kita sudah memasuki kota Makkah, namun belum memasuki tanah haram. Haram. Nah, jadi kalau zaman dahulu tanah haram itu lebih luas daripada kota Makkah. Tapi kalau zaman sekarang tanah haram itu lebih kecil daripada kota Makkah. Nah, ini bisa kita lihat depan kita itu sudah kelihatan ya, Zamzam Tower. Nah, depan kita sudah kelihatan Zamzam Tower, gedung yang tertinggi, salah satu gedung yang tertinggi di dunia. Ya. Salah satunya ada di kota Mekah. Itu Zamzam Tower. Sayyidah Aisyah di sini. Depan kita ini Masjid Sayyidah Aisyah atau At-Tan'im. Sebelah kiri. Sebentar lagi akan kita lewati Masjid Sayyidatina Aisyah, salah satu miqat bagi para penduduk kota Mekah. Jadi kalau kita sudah berada di kota Mekah, mau ngambil miqat, tidak perlu lagi jauh-jauh, tidak perlu ke Yalamlam ataupun yang tadi kita lewati di Dzul Khulaifah, tidak perlu. Tapi cukup di sebelah kiri kita ini Masjid Sayyidah Aisyah. Nah, ini sebelah kiri kita Masjid Sayyidah Aisyah. Kisahnya bagaimana Bapak Ibu? Kisahnya ketika itu pada Hajjatul Wada, Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, beliau ketika itu terkena mens dan belum melakukan umrah. Akhirnya ketika sudah bersuci, Rasulullah pun menyuruh beliau untuk mengambil miqat keluar tanah haram. Ini bisa Bapak Ibu lihat di samping kanan itu ada tugu, samping kanan kita ada tugu Bidayatul Hajjil Haram. Nah, ini tugu ini menunjukkan bahwasanya kita telah sekarang memasuki tanah haram. Memasuki tanah haram.